Kalau Ustadz ini kan gelar dari masyarakat ini. Oh iya. Kita tak dapat gelar Ustadz dari bangku kuliah. Cuman dari bangku kuliah sarjana agama sarjana sosial Islam. Karena kita berkecimpung dalam dunia dakwah, masuk majelis ta'lim, pengajian, jamaahnya manggil kita Ustadz. Oh iya. Jadi Ustadz. Jadi kalau pengajian-pengajian biasa di daerah Labura, Labuhan Batu Utara. Iya. Kemudian kalau misalnya ceramah-ceramah umum, peringatan Hari Besar Islam, ya sampai ke Pekanbaru, ke Medan dan lain sebagainya begitulah. Oh, sampai juga Pekanbaru. Ya, Pekanbaru, Medan. Iya. Itu kayak perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Kok acara syukuran biasa ada juga? Iya, pengajian-pengajian biasa, walimatul urus, walimatul khitan, macam-macam. Kalau yang pengajian-pengajian majelis ta'lim itu di daerah Labura lah. Kalau dia pengajian umum ya? Pengajian umum, iya. Bukan torikot ya? Bukan. Itu kalau ada yang nikahan gitu, ada juga Pak diundang gitu? Nikahan, ada. Mengisi ceramah gitu? Iya, nasihat untuk orang yang menikah gitu lah. Kedua mempelai ya? Kedua mempelai. Itu paling sering Pak kalau disampaikan sama yang kedua mempelai masalah apa itu? Masalah tentang adab, akhlak. Adab istri kepada suami, akhlak suami kepada istri, akhlak pasangan itu kepada orang tua mertua. Kalau sebulan berapa kali tuh Pak Bapak jadwal ceramah itu di pengajian-pengajian umum? Ada berapa kali ya? Kalau sebulan itu sampai enggak 10 kali? Mungkin lebih nah. Lebih ya? Padat juga Pak ya? Iya. Jadi sekarang profesinya sekarang ke profesi tetapnya itu di mana sekarang? Penyuluh agama Islam di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Penyuluh agama Islam. Baru pertanggal 1 Mei kemarin keluar SK-nya. Pertanggal 1 Mei baru berarti? Baru. Dan sebelumnya? Sebelumnya penyuluh agama Islam non PNS di Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hari ini diamanahkan jadi penyuluh agama Islam P3K. P3K itu maksudnya gimana? Ya setara dengan PNS ASN lah, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan nanti di sini betah kita dan diterima masyarakat untuk menyampaikan agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siraman-siraman rohani maupun nasihat gitu Pak. Padahal pun perlu juga dia sehat. Dan alhamdulillah dekat di sini. Iya. Oh, dekat di makam wali Allah gitu. Iya. Oh iya Pak, itu boleh ceritakan nggak Pak? Gimana dulu awalnya itu Bapak bisa kenal dengan tarekat Satariyah ini? Dulu kami pernah kuliah kerja nyata di desa Huta Padang. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Dusun Urung Jawa. Artinya itu PKL gitu PKL, ya seperti kuliah kerja nyata begitu. Iya. Dan tak pernah terpikirkan akan masuk ke tarekat ini karena memang fokus kita waktu itu mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat di kuliahan kepada masyarakat. Lalu kemudian sepanjang kami di sana hampir 1,5 bulan tak ada cerita tentang tarekat Satariyah. Selama 1,5 bulan? Iya, tidak ada cerita tentang tarekat Satariyah. Iya. Setelah itu kami pulang, baru ada cerita tentang itu. Mau pulang ya? Udah pulang. Oh, udah pulang. Udah selesai acara itu, udah selesai kan. Baru cerita tarekat Satariyah ini. Yang cerita siapa itu, Pak? Bapak Muhammad Anto namanya. Bapak Muhammad Anto Sinaga. Dengan kawan-kawannya lah, ada Pak Maulud, ada yang lain-lain. Pak Armandani, Pak Suwardi. Iya. Diceritakanlah tentang tarekat Satariyah ini kepada kami dan sedikit pun tak tertarik lah. Tidak tertarik ya? Iya, tidak tertarik sama sekali. Jadi kalau ada kawan-kawan yang merasa tidak tertarik, jangan langsung membenci karena nanti kebencian itu berubah jadi mencintai. Seperti Bapak alami sebelumnya ya. Dan memang saya anti dengan tarekat ini sebenarnya dulu. Oh dulu. Ya? Dulu. Karena kita lebih
banyak mempelajari ilmu tentang fikih dan lain sebagainya. Di kuliahan ya. Di kuliahan itu. Baru disampaikan ada seorang guru, kata beliau ini Bang Pak Muhammad Antoni, guru tarekat yang akhlaknya bagus begitu. Iya. Karena gambaran kita sebelum kita jumpa dengan guru tarekat ini, Iya. banyak kita lihat guru-guru tarekat yang mohon izin kepada guru tarekat ini sesuai dengan akhlak yang kita baca di buku-buku Sirah Nabawiyah itu, sehingga kemudian kita tak tertarik. Makanya kita tak tertarik. Tapi setelah kita jumpa dengan guru yang disampaikan Pak Muhammad Anto, beliau itu namanya Pak Muhammad Sutar. Iya, iya. Nah, beliau tinggal di Seonggang. Barulah kami debat juga, pakai debat kami. Oh, pakai debat juga awalnya. Debat. Dari mulai jam 3:30 sore seperti jam beginilah sampai jam 11 malam. Wah, lama ya. Lama debatnya. Nah, kenapa? Karena memang saya waktu itu merasa sedikit angkuh dan sombong karena kita anak kuliahan, sedangkan Pak guru kita ini taman SMK. Iya. Kita pikir kita mentang-mentang sudah lama mempelajari ilmu agama, semuanya bisa kita kalahkan. Ternyata tidak. Setelah berapa jam kami itu? Jam 3:30 sampai jam 11? Berapa lama? Jam 11 5, malam, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 7 jam lebih ya. 7 jam lebih. Semua dalil dikeluarkan. Ayat hadis. Ternyata semua ayat hadis yang kita keluarkan itu semakin meyakinkan kita bahwa tarekat Sattariyah Syahid itu benar-benar seperti apa yang kita maklumi atau kita ketahui selama ini, sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Iya. Makanya mau berbaiat. Mau berbaiat. Jadi apalah yang membuat Bapak terakhir sehingga Bapak itu tertarik untuk ikut tarekat ini? Apa itu yang disampaikan? Karena semua ayat yang kita sampaikan terkait dengan syahadat, terkait dengan baiat, terkait dengan persaksian dan lain sebagainya, memang semua ada ayatnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kita sampaikan ayatnya, malah memperkuat alasan Pak Guru tadi itu. Oh, pikir mengalahkan dia, makin kuat. Makin kuat. Jadinya mana tahu ini bisa tumbang gitu ya. Rumahnya makin kuat. Setiap kali kita bacakan ayatnya, hadisnya, makin benar pendapat dia itu. Keterangan-keterangannya. Iya, keterangan-keterangannya makin ayat hadis yang kita keluarkan makin memperkuat alasan dia, argumen dia. Makanya kita ikutlah. Apalagi? Udah kalah. Wah, udah habis ini. Iya, habis yang mau dikeluarkan senjatanya, pelurunya pun udah habis. Kita mungkin kalah. Jadi akhirnya pun Bapak memutuskan. Akhirnya memutuskan, dan kita bermohon kepada Allah sebelum kita baiat, kita sholat dulu bersama. Karena waktu itu kami, karena asiknya debat, belum sholat Isya. Oh, iya. Jadi kita mohon kepada Bapak itu supaya sholat Isya berjamaah sama beliau, supaya di dalam sholat di sujud terakhir itu saya mohon dulu petunjuk kepada Allah. Kalau memang betul tarekat Sattariyah ini, tunjukkanlah ya Allah kebenarannya. Dan hati kita itu berkata harus masuk. Makanya kita masuk. Berarti adapun tadi niat, berarti pada saat sholat itu masih ada keraguan lagi. Masih ada keraguan. Masih ada. Dan berdoa dulu. Tapi setelah tadi sholat baru dapat petunjuk lagi. Ya, betul, yakin kita 100% benar-benar harus masuk di tarekat Sattariyah Syahid, dan saya mensyukuri itu. Wasilah Pak Muhammad Anto itu, saya bisa bergabung di tarekat Sattariyah Syahid ini. Dan setelah masuk di tarekat Sattariyah Syahid ini, saya selalu bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah semua ayat dalil, ayat atau hadis untuk memperkuat pilihan saya. Dan alhamdulillah setiap kali saya buka Al-Quran, buka buku hadis, semakin kuat bahwa saya berbaiat di tarekat Sattariyah itu betul-betul sesuai dengan hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Contohnya seperti masalah wasilah. Ketika saya bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah ayat tentang wasilah. Begitu saya buka, langsung terbuka Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Langsung, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mencari wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh
ketika mendapatkan wasilah itu jangan main-main. Iya. La'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Biar Jadi kita itu supaya beruntung. beruntung. Tapi boleh sedikit nggak Pak jelaskan masalah wasilah ini, artinya apakah penyambung atau gimana? Ya memang kalau secara bahasa bisa disebut penghubung. Penghubung ya. Penghubung bisa dikatakan perantara, dan lain sebagainya. Dan ini wajar kita sebagai hamba punya penghubung. Iya. Masa kepada Tuhan tak ada penghubung? Iya. Aneh. Karena kalau langsung nggak bisa ya. Iya. Nggak akan mampu kita langsung ke Allah. Iya. Berdoa pun langsung ke Allah. Iya. Minta tolong langsung Allah yang nolong. Nggak bisa gitu ya Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau ada pendapat orang mengatakan langsung saja ke Tuhan, ya Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya sekalipun kalau Tuhan datang ya kita pasti lari ya. Kalau suaranya datang ya. Nabi Musa aja nggak sanggup. Iya, Nabi Musa ya nggak. Di Bukit Tursina nggak sanggup. Ya seperti sejarah Nabi Muhammad aja ketika menghadap Tuhan ke langit yang ketujuh kan ada yang membawa itu. Iya, ada yang membawa. Malaikat Jibril lah kalau bahasa apanya ya. Ada wasilahnya, ada perantaranya. Iya. Tak bisa tanpa wasilah itu. Jadi Pak Ustadz ikut tarikat ini udah di tahun berapa itu Pak Ustadz? Akhir tahun 2008 mungkin, awal tahun 2009. Awal tahun 2009. Udah lama lah. Berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ya Pak. Iya, 2009. 12 lah, 13 tahun nih kan. 2000. Iya, 15 lah, hampir 15 tahun genap. Karena itu belum masuk ke tarikat setelah kuliah ya. Setelah kuliah setelah masuk. Akan menyelesaikan kuliah. Belum wisuda waktu itu. Oh, belum wisuda. Kami sudah berbaiat kepada Bapak Muhammad Sutar. Artinya itu menyusun skripsi tuh. Iya, pas menyusun skripsi kita sudah berbaiat.